صل عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Khatimatun, penutup fi birril walidaini ing dalam bakti wong tua loro. Akhraja Syekhon an Ibnu Mas'ud, ngetokaken hadis apa Syekhon Bukhari Muslim. Kalau Syekhon itu dalam ilmu hadis adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau Syekhon dalam ilmu fikih adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. An Ibnu Mas'udin, saking Ibnu Mas'ud, qala ngucap Ibnu Mas'ud, sa'altu takon sapa isun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad, ayul amali utawi apa amal ahabbu iku luwih didemeni ilallah maring Allah taala. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang yang selalu bersama Nabi, yang mengabdi kepada Nabi, tanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling disenangi oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Maka amal ibadah yang disenangi oleh Allah itu salat, apalagi salatnya pada waktunya. Satu riwayat salat di awal waktu. Pertanyaannya, kapan kita ini dapat pahala salat di awal waktu? Kata ulama, fadilah awal waktu itu, keutamaan awal waktu itu dihitung dari masuknya waktu sholat, ditambah wudhu, ditambah nutup aurat, ditambah berangkat ke masjid, ditambah sholat sunnah 2 rakaat. Berapa menit? 20 menit paling. Ditambah sholat duhur misalnya, berarti waktu fadilah awal waktu, keutamaan waktu paling dari masuknya waktu sholat sekitar 40, 30 sampai 40 menit. Semono doang. Berarti kalau kita sholat di atas waktu itu jam 1 kurang seperempat, maka sudah lewat dari fadilah awal waktu. Awal waktu itu utama, Pak. Keutamaan sholat itu berada di awal waktunya, itu fadilah. Maka orang yang bisa menjaga sholatnya selalu di awal waktu luar biasa. Kalau nggak bisa, fi waktiha, jagalah sholat pada waktunya. Jangan sampai bapak sholat asar, sholat duhur waktu asar, bukan di jamak. Pada sholat asar waktu maghrib, bukan di jamak. Perempuan tuh biasanya, ya istri kita tuh senang mundur-mundur itu perempuan. Lah kagol bari adus sipit lah. Akhirnya sholat asar mepet sholat maghrib. Ya, tuh sholat awal waktu, ya. Qultu tsumma ayun, apalagi ya Rasulullah amal yang paling disenangi oleh Allah itu? Qala birrul walidain, berbakti kepada 2 orang tua. Paling disenangi oleh Allah. Ada anak, ada orang nggak banyak sholat sunnahnya, tapi dia berbakti kepada orang tuanya, lebih disenangi oleh Allah daripada orang yang banyak beribadah tapi durhaka sama orang. Yang paling disenangi ya banyak ibadah, ya berbakti sama orang. Dulu ada seorang laki-laki zaman Nabi, Pak, seorang pemuda kerja. Setiap kali gajinya diambil sama bapaknya. Dia yang kerja, begitu gajian, bapaknya datang ke bosnya, sini gajinya diambil. Kesel itu anak, datang sama Nabi, ya Rasulullah, saya laporkan bapak saya yang bersimbah keringat ya Rasulullah, siang malam kerja, capek saya Rasulullah, tapi begitu gajian, uangnya diambil bapak saya laporkan bapak saya kepada engkau. Kata Nabi, Bilal, panggil bapaknya anak muda ini. Bapaknya sudah tua. Begitu didatangi Sayyidina Bilal, assalamualaikum, salam. Ada apa Bilal? Bapak dipanggil Rasul. Kaget dia. Ada apa saya dipanggil Rasul? Ada apa Rasul manggil saya? Jawab Bilal, anak bapak melaporkan bapak. Itu nangis pas panjang jalan bapaknya. Ya Allah, anak yang saya dari kecil saya urus, saya tidak tidur supaya anak bisa tidur. Siang saya tidak istirahat. Kita kan bapak-bapak malam nggak tidur, ngayon-ngayon anak, ndak anak itu turu. Begitu anak itu turu, ibu ini pengen diayun-ayun man.
nggak tidur, jagain anak supaya nggak gigit nyamuk. Siang capek sebenarnya bapak itu, cuman mau bekerja keras, ngangkut batu, ngangkutin kayu segala macam. Kenapa? Supaya keinginan anaknya terpenuhi, supaya anaknya makan cukup, pengen apa-apa dicukupi. Sekarang anak saya melaporkan saya kepada Nabi, nangis tuh bapaknya, bersimbah air mata sepanjang jalan. Begitu sampai di hadapan Nabi, apa kata Nabi? Sebentar Pak, sepanjang jalan tadi ngomong apa? Saya pengen dengar. Yang bapak ngomong dalam hati itu Nabi tahu. Disampaikan begini-begini, dipanggil anaknya. Nah, kata Nabi, anta wa maluk li abik, engkau dan semua hartamu itu punya bapakmu. Sekarang ada anak marah-marah gara-gara bapaknya nyenggolin mobilnya. Bapak nggak tahu itu mobil belum lunas, punggung asuransinya tuh ngantri ngurusnya, bengkelnya tuh lecetin lagi. Ya Allah, nangis tuh bapaknya. Ada anak ngamuk gara-gara motornya dijual sama bapaknya buat kebutuhan bapaknya. Sudah berapa banyak yang dijual oleh bapak kita untuk membelai kepentingan kita. Maka Nabi mengatakan, anta wa maluk li abik, jangankan hartamu nak, wahai anak muda, bahkan badanmu itu punya bapakmu. Kalau bapakmu minta badanmu, engkau tidak akan bisa bayar. Nggak usah ribut kalau orang tua kita minta apa-apa. Nyelem mobil ya nong, nak, ayah pinjam mobil. Mau kemana ya? Mau ziarah sama teman-teman, mau jalan-jalan sama teman-teman. Pakai ya, saya yang naik motor. Ada sekarang coba. Ya itu kan buat kerja. Kita ini megawainya ke pripen. Wong tuh aja ngerudakan bayi anak gitu. Kita sudah berapa tahun bikin susah orang tua kita. Nggak ada apa-apanya. Nah, harus sadar anak. Nah, kalau suatu saat bapak kita minta apa, kasih. Pengen apa, kalau kita bisa penuhi. Karena tidak apa-apa dibanding apa yang sudah diberikan orang tua kepada kita. Ibu mah pengen mangan anu, ibu kuat ini anak itu benar. Ibu mau kepengen anu, kasih. Kalau bisa, kenapa? Ya, nggak ada apa-apanya dibanding air susu ibu. Tidak ada bandingnya. Kalau kita ini Pak, ya, ada seorang anak tanya ke seorang ulama, Kiai, saya ini ibu saya itu, apa yang dilakukan ibu saya kepada saya di waktu kecil, sekarang saya lakukan kepada ibu saya sekarang. Saya mandikan, saya bersihkan kotorannya, saya kasih makan, saya gendong, saya cukupi semuanya. Apa saya sudah membalas jasa ibu saya? Apa jawab orang ulama ini? Nah, apa yang kau lakukan itu belum membayar setetes darah yang keluar ketika melahirkanmu. Itu belum cukup membayar setetes darah yang keluar dari ibumu ketika melahirkanmu. Tapi kan ya juga nggak ada orang tua yang nyusahin anak, nggak ada. So nggak ada orang tua tuh pengen, makanya ada istilah orang tua kaya, anak ikut kaya. Gimana? Wong tua suki, anak suk. Bapaknya kaya, anak ikut kaya. Wong warisannya kaya, suki. Tapi anak kaya, wong tua jadi pembantu. Banyak anaknya kaya, ibunya jadi pembantu. Kan ngomong anaknya. Mesti ibu yang aja lelungan di rumah baik. Tolong urusi anak kita, blow on. Ibu saya cukupi kebutuhan, tapi tolong jagain anak karena saya kerja, itu saya kerja. Anak itu bukan anak durhaka, Pak, anak 3 raka yang begitu. Kalau durhaka kan cuma 2 raka, itu 3 raka itu. Sampai tua kau nyusahin orang tua. Senengin. Kalau kita punya orang tua, apa yang mau diinginkan orang tua silahkan, selama itu nggak haram, silahkan. Anu ya ibu, harap jalan-jalan yang pantai, ayo silahkan bu. Ibu harap anu ngumpul karo batur-batur ibu, silahkan. Yang seneng lakukan.
lakukan, jangan dilarang-larang selama tidak melanggar agama. Ya Rabbi salli